Lubang Buaya jadi lokasi penting sejarah kelam bangsa Indonesia pada tahun 1965. 7 jenderal dibuang ke dalam sumur lubang buaya, lalu diberondong peluru. Ya, peristiwa G30S PKI menyisakan catatan kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Namun tidak semua korban G30S PKI meninggal dengan sia-sia. Ada saksi sejarah yang berhasil hidup dan menceritakan kepada kita pengalamannya. Indonesia bakal menyajikan informasi seputar saksi hidup pembantaian jenderal di Lubang Buaya. Namanya, Sukitman, agen polisi 2 yang menyaksikan tragedi berdarah itu pada tahun 1965. Selengkapnya, mari saling menerima. Melansir majalah Intisari edisi September 1992 berjudul, "Yang Lolos dari Lubang Buaya", hasil wawancara mendalam wartawan Intisari LR Supriyapto Yahya dan Anglingsari Saptono, inilah kisah Sukitman. Malam baru saja lewat, sementara matahari pagi pun belum terjaga dari peraduannya, karena waktu itu memang baru pukul 3. Tanggal terakhir pada bulan September baru berganti dengan tanggal 1 Oktober 1965. Jakarta dan penduduknya masih terhanyut dalam sepenggal mimpinya. Namun, Sukitman, 49, yang waktu itu berpangkat agen polisi 2 tidak ikut terhanyut dalam buayan mimpi. Ia harus menjalankan tugasnya di Seksi VM Kebayoran Baru, sekarang Kores 704, yang berlokasi di Wisma Aweri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta, bersama Sutarso yang berpangkat sama. Angkat tangan. Waktu itu polisi naik sepeda, sedangkan untuk melakukan patroli, kadang-kadang kami cukup dengan berjalan kaki saja, karena radius yang harus dikuasai adalah sekitar 200 m, katanya mengenang masa awal tugasnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi rentetan tembakan, yang rasanya tidak jauh dari posnya. Karena tembakan itu berasal dari bawah dan dekat situ ada gedung mabak yang tinggi, suara tembakan itu memantul. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendarai sepedanya dengan cara melawan arah mencari sumber tembakan itu. Sementara rekannya tetap melakukan tugas jaga. Dalam benak pemuda yang terlintas mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal D.I. Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombol. Belum sempat tahu apa yang terjadi di situ, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya. "Turun! Lempar senjata dan angkat tangan!" Sukitman, yang waktu itu baru berusia 22 tahun, kaget dan lemas. Lah segera melakukan apa yang diperintahkan tanpa bisa menolak. Di bawah ancaman senjata di kiri kanan, Sukitman kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. "Tapi saya tetap masih belum bisa menduga apa yang terjadi," katanya mengenang peristiwa menakutkan itu. Menurut perasaannya, dalam truk itu Sukitman ditempatkan di samping sopir. Dengan mengandalkan daya ingatannya, Sukitman berusaha mencari tahu kemana ia akan dibawa. Begitu dari cawang belok ke kanan, Sukitman mulai kehilangan orientasi. Berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. "Pokoknya, saya pasrah kepada Tuhan sambil berdoa," katanya. Saksi pembantaian. Entah di mana, akhirnya kendaraan yang membawa Sukitman berhenti. Ia segera diturunkan dan tutup matanya dibuka. "Tentu saja saya jalangjang-jalongjong, karena dari keadaan gelap saya langsung dihadapkan kepada terang." Pada waktu itulah ia mendengar orang bicara, yakni Wisdipateni. Tak lama kemudian seorang tentara yang menghampiri Sukitman dan tahu bahwa sandarannya itu seorang polisi, segera menyeret Sukitman ke dalam tenda. Tentara tersebut segera melapor kepada atasannya, pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya.
Ia melihat orang yang telentang mandi darah, ada juga yang duduk di kursi sambil bersimbah darah segar. Seseorang memerintahkan si tentara tadi, yang kemudian diketahui namanya Letudul Arif, agar Sukitman ditawan di depan rumah. Begitu hari terang, dari jarak sekitar 10 m Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir! Ganyang Kabir!" Ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia, entah dari mana, yang langsung disusul oleh berondongan peluru. Sukitman sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi, dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah, kenangnya. Dengan perasaan tak keruan, Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman berlangsung di depan matanya, sampai ketika orang-orang buas itu mengangkuti sampah untuk menutupi sumur tempat memendam para korbannya. Dengan cara itu diharapkan perbuatan kejam mereka sulit dilacak. Di atas sumur itu kemudian ditancapkan pohon pisang. Setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat saya ditawan, tambahnya. Dengan demikian Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Ia pun sempat melihat Letkol Untung, yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia itu. Bagaimana menurut kalian?